Hai, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang. Halo semuanya, selamat datang di episode perdana Sora Rancage. Buat yang baru pertama kali dengerin, ya jelas lah ini kan episode pertama ya. Kenalin, gue Neta. Dan di sini kita bakal ngobrolin cerita-cerita yang kadang manis, kadang pahit, tapi selalu punya makna. Cerita-cerita yang dekat sama kehidupan kita, yang mungkin pernah lo alamin, atau setidaknya bikin lo mikir, wah relate banget nih sama gue gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada yang penasaran, kenapa sih namanya Sora Rancage? Kenapa gue kayak terdengar seperti orang Korea yang pas nyebut Rancage? Gak sih? Apa gue terlalu obsesi sama Korea? Suara Rancage, ya gak sih? Kayak orang Korea gak ya? Ya udah. Jadi dalam bahasa Sunda Sora itu berarti suara. Dan Rancage itu artinya cerdas, kreatif, atau penuh gagasan. Ini sih yang gue dapat dari Google ya. Jadi kurang lebih podcast ini adalah tempat buat suara-suara yang gak cuma asal cerita, tapi punya makna, dan pastinya bikin kita sama-sama mikir dan belajar. Ya, karena gue sendiri orang Sunda, jadi ya gue cari nama-nama podcast yang mendekati lah sama root gue gitu. Walaupun gue gak bisa bahasa Sunda ya kan, paling gak ada lah kelihatan orang Sunda gitu, ya udah gitu kan. Gue paling cuma bisa punten, mangga, udah gitu doang gitu. Kenapa jadi curhat gue? Oke, karena ini episode pertama, gue pengen ngajak kalian buat kenalan dulu dengan konsep podcast ini. Di Sora Rancage kita bakal bahas cerita-cerita kehidupan, tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang cinta, kehilangan, dan semua hal yang bikin kita jadi manusia. Mungkin ada yang bakal menginspirasi, ada yang mungkin bikin kita kesal sendiri, tapi yang pasti di sini gak usah lah kita judge-judgean ya kan. Kita ngobrol-ngobrol aja, dengerin, dan kalau bisa gue, kalian, semuanya yang dengerin podcast ini dapetin sesuatu dari setiap ceritanya. Ayo kita mulai cerita pertama kita hari ini. Pernah gak sih lo ngerasa keluarga lo hancur, tapi orang-orang di sekitar tetap maksa lo buat senyum dan pura-pura semuanya baik-baik aja? Itulah yang dirasain Intan. Waktu itu dia masih 16 tahun dan hidupnya berubah total. Karena ibunya sakit keras, dan di saat-saat kayak gitu seharusnya ayahnya ada di samping mereka kan. Tapi nyatanya ayahnya malah sibuk sama kehidupan barunya dengan perempuan lain. Kalau yang lagi hits-hits sekarang, ya Galung Lope kali ya ini ya kan, gundik-gundik. Bayangin deh, lo masih remaja, masih harusnya fokus sekolah, harusnya main dan menikmati masa muda, tapi tiba-tiba lo harus ngurusin semuanya sendirian. Intan harus nganterin ibunya ke rumah sakit, ngatur obat, masak, bersihin rumah, dan semua hal yang seharusnya jadi tanggung jawab orang dewasa. Sementara itu ayahnya, ya dia sibuk bangun keluarga baru. Dan lebih gila lagi, dari hubungan gelap itu lahirlah seorang anak, seorang adik tiri yang katanya harus dianggap sebagai keluarga juga. Intan gak pernah bisa nerima keberadaan adik tirinya, bukan karena benci anak kecil, tapi karena setiap dia lihat anak itu, dia jadi ingat semua rasa sakit yang harus dia tanggung sendirian. Semua malam-malam penuh tangisan ibunya, semua hari di mana dia harus kuat meskipun hatinya berantakan. Sampai ibunya akhirnya pergi untuk selamanya. Keluarganya pun terus maksa dia buat jadi kakak yang baik. Keluarga macam apa itu?
Ayahnya bilang, keluarga itu segalanya. Bapak, ngaca bapak. Ibu tirinya juga bilang, dia kan gak salah, dia cuma anak kecil. Oh God, the audacity. Dan semua omongan itu cuma bikin Intan makin marah. Karena kalau keluarga itu segalanya, kenapa ayahnya yang pertama kali menghancurkan mereka? Kalau anak kecil itu gak salah, kenapa Intan harus jadi orang yang menanggung semua akibatnya? Setiap acara keluarga, setiap lebaran, setiap momen kumpul, Intan selalu dipaksa untuk menerima adik tirinya. Dia tuh ngefans banget sama kamu tahu, kata ibu tirinya. Dia pengen banget main sama kakaknya. Tapi buat Intan, anak itu bukan keluarganya. Intan udah ambil keputusan. Dia gak bakal pura-pura. Dia gak bakal jadi orang yang keluarganya mau dia jadi. Setelah nenek dan kakeknya gak ada nanti, yang menjadi satu-satunya alasan dia masih bertahan, dia akan pergi. Buat dia, ayahnya udah bukan siapa-siapa. Semua luka yang ditinggalkan gak bisa sembuh cuma karena kata-kata manis atau permintaan maaf yang terlambat. Dia gak mau ada di dalam cerita yang bukan miliknya. Kadang, jadi orang yang lebih baik bukan berarti harus menerima semuanya. Kadang, jadi lebih baik artinya pergi dari orang-orang yang cuma bikin lo makin tenggelam. Tapi di sini kita bertanya, apakah keputusan Intan ini benar? Apakah dia harus memaafkan dan mencoba menerima adik tirinya? Atau justru ini adalah cara terbaik buat menyelamatkan dirinya sendiri? Banyak orang bilang, hidup terlalu singkat buat menyimpan kebencian. Tapi gimana kalau kebencian itu datang karena luka yang gak pernah bisa hilang? Banyak juga yang bilang, jadilah orang yang lebih besar. Tapi gimana kalau menjadi lebih besar justru berarti memilih diri sendiri dan melepaskan hal-hal yang menyakitkan? Waduh, berat ya cerita pertama ini. Gue yakin beberapa dari kalian pasti pernah ada di posisi Intan. Atau setidaknya kenal sama seseorang yang ngalamin hal serupa. Ya, kadang hidup gak kasih kita pilihan yang gampang ya. Kadang kita harus milih antara bertahan atau pergi. Antara memaafkan atau merelakan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Intan salah karena gak mau nerima adik tirinya? Atau justru dia berhak menentukan siapa yang dianggap keluarga? Gue pengen denger pendapat kalian. Jadi langsung aja komen, DM ke sosial media Sora Rancage. Gue nanti taruh di bawah ya linknya. Tolong di follow, subscribe. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Jangan lupa untuk selalu jaga hati, pilih kebahagiaan kalian sendiri, dan kalau dunia terlalu berisik, tarik nafas, ambil jeda, dan biarkan cerita menemukan jalannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. I love you. Sarangyo. Love you to the infinity. Uhuh.